Ada 3 ayat yang menyatakan hati adalah tempat sebagai satu bejana. Yaitu 2 Korintus pasal 1 ayat 22. 2 Korintus pasal 1 ayat 22. Kita lihat dulu bersama. Hati sebagai bejana. Di dalam 2 Korintus pasal 1 ayat 22. Memeteraikan tanda miliknya atas kita. Dan yang diberikan Roh Kudus di dalam apa? Hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Itu yang pertama. Hati itu tempat wadah untuk Roh Tuhan. Itu yang pertama. Jadi hati tidak boleh ada roh lain. Hati itu tempat Roh Tuhan. Saya ingin tanya. Kemarahan, kebencian, dendam, sakit hati, apa itu roh Tuhan? Bukan. Tapi kenyataannya itu ada di hati kita. Bagaimana bisa? Apalagi perkataan-perkataan orang yang jelek tidak patut dan tidak pada tempatnya disimpan di dalam hati. Tapi kita simpan. Dan tidak mau kita lepas. Sehingga menjadi dari setitik kebencian. Menjadi telaga dendam. Terus menerus ada dalam hidup kita. Itu hati. Yang kedua dikatakan dalam 2 Korintus pasal 3 ayat 3. 2 Korintus pasal 3 ayat 3. Kita lihat dulu. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta tetapi dengan roh dari Tuhan yang hidup. Bukan pada loh batu, tolong sambung. Yaitu hati manusia. Artinya hati kita ini sebetulnya tempat Tuhan menulis. Jadi bukan tempat perkataan orang. Ya, tempat Tuhan menulis. Tuhan menulis firman-Nya. Di hati kita itu firman Tuhan itu harus memenuhi diri kita. Kalau dia tempat tulisan dan penuh semua tulisan itu dari Tuhan, maka tidak ada yang bisa masuk perkataan lain untuk disimpan dalam hati kita karena tidak ada pada tempatnya, karena tidak ada tempatnya. Itu hati. Jadi yang pertama, hati tempat kediaman Roh Kudus. Kedua, hati tempat Tuhan menulis. Ketiga, hati tempat terangnya Tuhan tinggal. 2 Korintus pasal 4 ayat 6. 2 Korintus pasal 4 ayat 6. Karenanya dikatakan di sini ya, sebab ya Tuhan yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita. Supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan yang nampak pada wajah Kristus. Jadi ada 3 poin. 1, hati tempat Roh Kudus. Kedua, hati tempat Tuhan menulis. Ketiga, hati tempat tinggalnya terang Tuhan. Jadi tidak ada kegelapan, tidak ada kejahatan dan segala sesuatu yang harus disimpan dalam hati. Siapa yang bisa bersihkan hati? Kenyataan hati kita tidak seperti apa yang dikatakan firman. Jujur, jangan sok rohani. Ya. Karena kalau saudara jujur, Tuhan pasti pulihkan. Tuhan pasti tolong. Kalau saudara tidak jujur datang ke dokter, ya atas penyakitmu, bagaimana dokter bisa mengobati tepat tentang penyakit itu? Kita mau jujur datang kepada Tuhan. Hati punya suara. Saya ingin tanya, saudara yang ada di sini punya suara hati semua?
Ya, kalau tidak ada punya suara hati, itu harus hati-hati saudara ya. Karena suara hati, sunai desis dalam bahasa Yunani, sunai desis, suara hati. Coba ucapkan sunai desis. Supaya kita tahu itu suara hati. Suara hati itu ada 3 poin. Yang pertama indeks, pesan. Selalu ada pesan. Ya. Yang kedua yudek, tuntutan. Suara hati ada tuntutan. Yang ketiga findek, suara hati penghakiman. Indek, yudek, findek. Coba ucapkan. Indek, yudek, findek. Artinya pesan. Di hati kita sudah ada pesan. Jangan mencuri, jangan membunuh, jangan berzina. Ya, semua baik itu datang dari firman Tuhan maupun datang dari kehidupan moral masyarakat, sosial. Saya ingin kasih contoh supaya memudahkan. Saya orang Palembang asli, lahir di Palembang dari keluarga kemas. Ya, masa kecil saya di Palembang. Tapi setelah SMP, setelah tamat SD sekarang ini, saya pindah ke Bandung karena mengikuti ayah saya tugasnya. Waktu SD, SR di Palembang, kenakalan saya meningkat kalau bulan puasa. Karena bulan puasa itu kami libur sebulan penuh, bahkan lebih. Waktu itu begitu. Dan anehnya atau herannya, setiap bulan puasa zaman dulu musim buah-buahan. Ya, saya punya tetangga di depan rumah kami, tanahnya luas sekali dan tanamannya banyak sekali. Kalau bulan puasa, pohon rambutannya berbuah. Rambutan itu warnanya menarik loh. Percayalah, merah, ke kuning-kuningan, ke hijau-hijauan. Ya, menarik sekali. Jadi saya dengan teman-teman berunding. Nanti malam kita mau mengambil rambutan. Pada waktu berunding, hati saya sudah bicara. Jangan. Tidak boleh. Sudah ada suara hati sudah bicara. Jangan. Tidak boleh. Tapi warna rambutan lebih menarik. Ya, kalah suara hati. Tetap saja berunding dengan teman. Jadi kita cari tempat. Karena kami sudah tahu kebiasaan. Biasanya setelah orang puasa berbuka. Ya, beribadah. Setelah itu capek mereka tidur. Disitulah kami beroperasi. Nah, kami merencanakannya. Nah, sudah waktu merencanakan dan berangkat. Suara itu tetap kencang. Jangan. Tidak boleh. Jangan, tidak boleh. Tapi tetap kalah. Ya, tetap kalah. Dikalahkan oleh pandangan, nafsu. Dan ketika naik ke pohon pun, karena saya dianggap lebih berani, saya naik, ya, dan teman-teman lain nunggu di bawah, saya naik. Waktu naik suara makin kencang, jangan. Tapi sudah tetap memetik buah rambutan. Waktu metik suaranya tidak jangan lagi. Maling. Tuntutan. Sudah maling. Sudah tidak lagi indek, tapi yudek. Sudah menuntut kita. Maling. Tapi tidak peduli. Terus dipetik. Ternyata di bawah sepi. Rupanya semua sudah teman lari. Yang punya waiem ada di bawah. Saya turun langsung seperti tidak menginjak lagi. Lari. Sejak itu saya terhakimi sebagai
pencuri. Tidak berani lagi ketemu Waiem. Lewat depan rumahnya tidak berani. Kalau saya lihat Waiem sedang jalan di sana, saya nyimpang jalan lain. Sudah terhakimi saya. Jadi manusia itu kenapa tidak ada sukacita, damai sejahtera, kebahagiaan dalam hidupnya? Masalahnya yang rusak itu adalah hati. Akhirnya dia tidak pernah bicara apa-apa. Mungkin juga dia tidak jelas siapa yang mencuri karena gelap malam. Sudah. Akhirnya saya jadi hamba Tuhan. Saya pulang ke daerah saya. Sudah jadi pendeta. Lalu saya ke rumah keluarga. Dan saya dengar waktu duduk-duduk dengan keluarga di dalam. Saya dengar dan saya kenal betul itu suara Waiem. Dia bilang, saya dengar Cek Mas pulang ya. Nama kecil saya Cek Mas karena kami dari keluarga Kemas. Cek Mas pulang ya. Begitu saya dengar dia langsung rambutan. Loh iya. Siapa yang bisa menghapus? Ayo. Jujur. Itu dosa mencuri buah loh. Ya. Bukankah manusia jatuh gara-gara buah? Gitu. Begitu dia lihat, dia geleng kepala. Cukup geleng kepala. Nggak sangka ya. Bisa jadi pendeta, padahal maling rambutan. Nah, sudah terhakimi. Siapa yang bisa membebaskan kita? Ya, pasti kita tidak bisa coba bayangkan, hati punya kita, suara hati kita, tapi kita tidak bisa mengatasinya. Apalagi memperbaikinya. Kita perlu yang berkuasa atas hati kita. Yang bisa menyembuhkan kita, memperbaiki kita. Amin. Kita perlu. Hanya satu. Yesus. Dia sanggup menghapus segala-galanya. Karena itu dalam pemikiran orang Yahudi ada 3 poin hati itu. Tesupa. Tesupa itu tempat menyesal dan bertobat. Menyesal dan bertobat. Tesufa, menyesal dan bertobat. Itu hati. Menyesal dengan bertobat itu beda. Semua orang yang melakukan kesalahan pasti menyesal. Tapi tidak ada jalan keluar. Tidak ada pertobatan. Apa jaminannya? Sekarang begini. Kita menyesal. Dari mana kita tahu kita diampuni? Kalau kita tahu kita diampuni, itu namanya bertobat. Menyesal. Tapi tidak tahu. Ya nanti saja. Sebagaimana saya dulu dalam kepercayaan saya yang lama. Ya nanti. Tunggu kiamat. Baru diadili. Jika kau baik maka engkau selamat. Jika tidak. Jadi tidak ada pasti. Hanya satu. Yang memberikan kepastian. Dia sudah mati buat saya dan saudara. Dia sudah berikan tubuhnya dan darahnya. Tubuh dan darahnya bukti bahwa engkau punya kepastian sudah diampuni. Amin. Itu kepastian. Sebab kalau tanpa kepastian tidak ada hidup itu sejahteranya. Dengan kepastian itu namanya tesupa. Hati kita tempat bertobat. Tapi bertobat harus jelas ada jaminan. Hanya Dia yang berkata, makanlah tubuhku, minumlah darahku. Kita langsung secara genetika diadopsi menjadi anaknya.
Makanya kalau kita pergi ke gereja, jangan pergi walaupun bahasanya agak bagus, tapi saya kurang sependapat. Pergi ke rumah ibadah, enggak salah. Rumah ibadah untuk beribadah, enggak. Setiap orang percaya dalam nama Yesus diangkat menjadi anak. Jadi kita datang ke gereja berarti ke rumah Bapa. Sekali lagi, datang ke gereja berarti ke rumah Bapa. Sebagai anak datang ke rumah Bapa, biar dia sudah punya istri lagi dan sebagainya, manjanya tetap ada. Karena rumah Bapa tempat segala-galanya. Coba kalau anak ke rumah Bapa, dia boleh minta, apalagi bapaknya kaya raya. Ya, lihat orang kalau pulang mudik, kenapa mobilnya sampai ke atas diisi, diangkut dari rumah orang tuanya. Beda kalau orang tua ke rumah anak, serba tidak berani. Saudara ya, itu beda. Tapi kalau anak ke rumah orang tua, berani dianya buka kulkas sendiri. Ayo, berani mertua buka kulkas sendiri? Gak berani, saudara. Itu bedanya. Jadi kita datang ke sini ke rumah siapa? Bapa. Mintalah apa saja yang kau kehendaki. Engkau pulang pasti membawa. Amin. Ke rumah Bapa. Kalau ibadah seperti kewajiban. Tapi kalau ke rumah Bapa, kasih sayang, hubungan, relasi. Itu bedanya. Kalau ibadah seperti kewajiban, ini keharusan. Tidak, ini karena kerinduan hatiku untuk jumpa kepada Bapa. Dan dengan berjumpa dengan Bapa, aku bisa mengadukan segala perkara kehidupanku. Dan aku pasti memperoleh jalan keluar. Amin. Ke rumah Bapa. Itu penting sekali. Itu tesupa. Yang kedua, emuna. Emuna. Keyakinan, kepercayaan, iman. Hati kita, tempat kita yakin dan percaya. Tuhan pasti tolong. Tadi saya bicara tentang buah. Saya masih rasa tidak habis-habisnya kesalahan saya tentang buah rambutan. Saya bisa bayangkan, saudara. Makanya, ya, makhluk yang paling luar biasa itu perempuan. Ya, kenapa perempuan? Yang berani metik buah pengetahuan yang dilarang itu Adam atau Hawa? Hawa. Hawa itu berani. Adam jauh-jauh, dia main di pohon itu, di bawah pohon itu, di taman itu. Dia lihat-lihat, ya, ingin tahu kenapa tidak boleh. Makanya keturunannya sampai sekarang kepo. Ingin tahu. Ya apa, kenapa tidak boleh? Kenapa? Kenapa yang lain semua boleh, yang ini tidak boleh? Yang berani ngobrol duluan dengan iblis siapa coba? Ya, makanya dia makhluk luar biasa. Yang belajar bohong duluan siapa? Jangan sakit hati. Karena itu bapak-bapak, laki-laki, jangan coba-coba bohongin perempuan. Dia tahu. Kita belajar dari dia belajar dari sumbernya, saudara. Makanya tidak bisa. Dia pasti tahu. Ini nasihat saya yang sudah menikah 56 tahun. 56 tahun. Sampai hari ini saya tidak mengerti apa maunya istri saya. Makhluk yang paling sulit dimengerti. Saya berani ngomong ini karena dia tidak ikut. Dan yang ketiga, tefila.
Tefillah. Tempat bicara dengan Tuhan. Jadi itu hati. Hati itu tadi tesufa, emuna, tefillah. Saya ucapkan tesufa, emuna, tefillah. Itulah hati. Bicaralah dengan Tuhan. Dahsyat. Karena Tuhan pasti memberikan pertolongan. Hubungan kita. Tuhan bisa bersihkan itu semuanya. Tuhan bisa berikan pertolongan kepada kita. Bagi Tuhan. Karenanya dikatakan ya, hidup kita itu dalam hati kita. Ya, saya ingin coba kita melihat bersama-sama. Yaitu Mazmur 16 ayat 7. Mazmur 16 ayat 7. Kita bicara tentang hati. Hati tempat Tuhan bicara. Tuhan bicara di hati kita. Apalagi melalui Roh Kudus. Dia berbicara dalam hati kita. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam. Tolong sambung. Ya, hati kita mengajari kita. Pasti dia memberikan solusi, jalan keluar, pemikiran. Ya, kehidupan kita. Supaya kalau hati kita dibebaskan pagi hari ini, hidup kita damai sejahtera. Ada hubungan batin yang luar biasa. Itu hati. Saya kasih contoh begini. Orang menikah, kan orang lain. Nggak kenal sebelumnya. Nggak sanak, nggak famili, nggak tetangga. Ya. Istri saya orang Sunda, saya orang Palembang. Setelah menikah, lama. Itu ada hubungan batin. Saya kalau pergi ke daerah pulang, ingin makan apa, sayur apa, tidak WA loh, tidak WA. Pasti kontak, tahu. Saya kasih contoh. Saya waktu memimpin gereja Metodis, saya orang Metodis sampai hari ini juga. Ya. Jadi majelis kami, ya bendahara kami itu sudah menikah lama sekali. Waktu saya berkunjung ke rumahnya, ya suaminya bilang dengan istrinya, Istrinya masuk ke dalam bawa kopi susu pisang goreng. Heran saudara, bisa ngerti dia. Cari di kamus bahasa arti itu kopi susu pisang goreng enggak ngerti. Orang enggak ngerti. Tapi itu cukup Ya sudah, karena pisang goreng panas, kopi susu sempat habis. Setelah habis, kopi susunya saya mau tambah, saya bilang dengan tante, Tantenya bilang, apa Domini? Ya saya orang Metodis jadi pendeta dipanggil Domini. Apa Domini? Jangan genit dengan orang tua. Gitu. Loh bukan tante, tadi om bilang tante ngerti. Kok saya tante enggak ngerti. Kalau om lain. Karena ada hubungan. Jadi kita juga kalau dengan Tuhan ya cukup ngerti Tuhan saudara. Ini tapi tidak ada hubungan, tidak akrab dengan Tuhan, tidak bergaul terus-menerus. Bagaimana? Ya, jadi kita perlu bergaul. Itu tefillah tadi. Tefillah. Bergaulah dengan Tuhan. Jadi berdoa itu adalah bergaul dengan Tuhan, memohon pada Tuhan, bukan memenuhi satu syarat
upacara liturgi yang harus dilaksanakan begini begitu. Enggak. Bertemu. Dan paling enak itu di dalam doa. Doa itu luar biasa. Saya kasih contoh. Saya percaya Yesus ditahan 6 tahun. Ya, tahun 74. Zaman pemerintahan Orde Baru. Zaman dulu itu gara-gara saya membuat tulisan mengapa saya memilih Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tulisan saya itu dianggap mengganggu stabilitas keamanan. Ditangkaplah saya oleh Kopkamtib, ya, Laksuspus, atas dasar Pempres 11. Tahan dulu, tangkap dulu, periksa kemudian. Setahun, ya, ditangkap, enggak diperiksa-periksa. Tahun kedua baru diperiksa. Setelah tahun kedua baru boleh dibesuk. Itu pun hanya kiriman. Jadi istri saya mulai kirim. Itu setelah 2 tahun. Jadi sebelumnya enggak boleh. Sama sekali tidak boleh. Jadi istri saya mulai kiriman. Saya masih ingat kiriman istri saya. Setiap bulan sekali. Roti Kongguan An yang black segi 4 itu. Itu tiap bulan dia kirim. Makanya sampai sekarang saya kalau lihat kaleng roti itu trauma saya. Ingat ya masa-masa sengsara. Sabun mandi Kamai. Ya, sekarang tidak ada lagi. Odol Pepsodent yang besar itu. Ya, kirim. Hampir 2 tahun tidak pernah sikat gigi pakai odol. Sikat giginya saja sudah bercabang. Ya, karena jarang dibesuk. Semua orang jarang dibesuk. Tahanan waktu tidak boleh. Ya, jadi setelah itu mulai boleh. Karena saya dikirim odol, teman-teman juga ingin merasakan odol. Dipakai rame-rame. Seminggu habis. Odol Pepsodent zaman dulu itu bisa dibuka dari buntutnya itu, saudara. Jadi dikorek-korek, saudara ya. Habis. Sudah habis, mulai berdoa. Tuhan, tolong istri saya ingatkan supaya dia kirim. Ya, ada waktu besuk jam 9 sampai jam 2 siang. Saya kasih tahu, siapa tahu nanti saudara mengalami, jadi tahu jadwalnya saudara. Tahu jadwalnya. Jadi jam 9 sampai jam 2 saya berdoa terus istri saya. Saya ingat-ingat kirim. Lolos enggak kirim. Jam 2 sampai jam 4 sore ya, karena penjara Kalisosok di Surabaya, waktu itu saya di Kalisosok Surabaya, itu dipindahkan ya, dilanjutkan di sana. Sehingga pada waktu dipindahkan saya masih ingat. Dan itu juga tidak ada kiriman. Sampai jam 5 sore sampai jam 7 malam tidak ada sama sekali. Jam 7 malam ada orang baru ditangkap masuk ke kamar saya. Orang itu tanya, ya boleh saya tidur sini? Dia dekatin saya 3 orang di kamar besar itu. Mungkin wajah saya kurang kriminal, jadi dia berani dekat saya. Kok boleh enggak saya tinggal tidur sini? Oh boleh, saya pinjamin bantal, saya pinjamin tikar. Saya banyak bantal dan tikar, warisan dari yang bebas. Itu gunanya kalau ditahan jangan sebentar, lama. Ya, jadi bisa dapat warisan itu. Jadi saya pinjamin. Lalu mulailah dianya berbicara dengan saya. Dan dia buka kantong plastiknya. Waktu dia buka kantong plastiknya, saya lihat isinya odol.
tidak tanggung-tanggung 10 odol. Saya tanya, kok odol semua? W punya toko, waktu W ditangkap, W gugup. Jadi dia pikir dia masukin sabun, apa, dia saking gugupnya, odol lagi, odol lagi, odol lagi. Saya tidak pernah pikir Tuhan kabulkan doa saya lewat orang yang baru ditangkap. Jangan atur caranya Tuhan. Tuhan punya cara dahsyat, luar biasa, di luar jangkauan kita, di luar perkiraan kita. Itu gunanya tefillah. Tesufa, emuna, tefillah. Tesufa tempat pertobatan, emuna tempat kepercayaan, ya, tefillah tempat berdoa.